Oke, Danzo Shimura. Nah, lagi-lagi Danzo nih, merepotkan sekali bukan? Nah, kemarin ada perkataan menarik dari Nana Daime. Dia mengatakan seperti ini: sepertinya kita harus menggunakan itu lagi, Sai. Nah, lalu sekitar itu Sai mengatakan ini dalam perjalanan ke markas rahasia tersebut, yaitu adalah markas lama Anburut Akar. Nah, ternyata kita di sini akhirnya diberikan kebenaran yang ditutupi selama ini. Salah satu alasan Danzo ini mendirikan Anbu Akar karena untuk menghadapi Byakugan sendiri. Nah, ini tentu relate ini di era sekarang. Bayangkan Danzo di Art Gozu Tenno berhubungan dan sedikit lebih dekat dengan rahasia Kaguya. Kini berkat peninggalannya itu, Byakugan partner Kaguya itu tidak akan mampu menerawang jauh ke markas pusat para skuad elit di masa lalu. Nah, pertanyaan ruang apakah yang akan saya gunakan untuk menyembunyikan Kawaki itu? Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown jalan menariknya di sini, rahasia lain Danzo, kebenaran tentang markas mereka para Anbu Akar serta Otsutsuki Ishiki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Cerita tentang invasi Ishiki Otsutsuki ternyata tak semengerikan invasi Pentendo kala itu. Hal ini terjadi demikian karena beberapa hal. Pertama, mereka para shinobi Konoha lebih sigap akan evakuasi ini, serta para veteran lama seperti Kiba, Tenten, Rock Lee, serta yang muda Konohamaru langsung bertindak. Dan kedua, pada akhirnya Boruto berhasil mengejutkan Otsutsuki pengaco itu. Dan ketiga ini yang menarik, peninggalan Danzo. Nah, ini adalah inti pembicaraan menariknya di sini guys. Bayangkan Danzo yang sudah tidak ada namanya itu masih menjadi momok untuk beberapa orang. Ternyata di sisi lain nih, ada hal yang patut kita banggakan dari peninggalannya sendiri. Nah, kebayangkan bagaimana jadinya jika kemarin itu tanpa adanya ide Sai membawa Kawaki ke tempat itu, bahkan hanya Naruto yang mencabut segelnya. Wait, tunggu dulu nih, kira-kira segel apakah itu? Nah, urutan ceritanya itu seperti ini. Saat itu dimana Naruto itu mengatakan seperti ini, Sai, kita harus membawa Kawaki ke tempat itu lagi. Dan ketika itu dalam perjalanan saya menjelaskan dengan sangat gamblang nih. Ini dahulu adalah tempat yang dimiliki oleh divisi Anburo dengan sebutan pondasi. Di sini bahkan sedikit shinobi Konoha yang bisa masuk ke sini dan tidak ada data mengenai keberadaan tempat ini di desa-desa lain. Tempat ini juga kebal dengan Byakugan dan nama pemimpin mereka adalah Danzo Shimura. Nah, dia adalah orang yang ditakuti oleh klan Hyuga dan banyak pengguna Byakugan yang kuat, dan kalian tahu pula dia membangun tempat ini demi melawan klan Hyuga itu sendiri. Kami telah menyegel tempat ini dan berpikir tempat ini tak akan digunakan lagi. Byakugan tak akan bisa mendeteksi di sini. Dan tempat inilah yang paling sempurna untuk situasi sekarang ini. Nana Daime, hanya kaulah yang dapat melepaskan segelnya. Begitu perkataan dari Sai. Nah guys, pertanyaan tempat apakah itu? Nah, di sini kita malah berpikiran nih bahwa itu hanyalah semacam ruangan yang sudah ditanamkan barrier khusus dan tidak akan bisa terdeteksi oleh ninja tipe sensor atau mungkin Byakugan sekalipun. Karena kita ingat nih, Danzo itu juga sangat ahli dalam segel. Dia bisa menggunakan segel-segel, mungkin segel 5 jari atau bahkan segel yang membuat dia itu bisa meledak saat itu. Oke, kita back to the topic nih. Karena saking rahasianya organisasi Danzo di masanya, mungkin itulah ruangan di mana Danzo akan melakukan pertemuan khusus dengan para Anbu elit semacam Kinoe, Sai, Fu, atau bahkan mungkin Torune. Nah, nggak mungkin juga kan kita akan menebak bahwa itu adalah ruangan Kuchiyose Danzo si Baku itu. Nah, tapi guys, menariknya itu gini. Bayangkan pula saat ini Danzo peninggalan yang awalnya menyusahkan Konoha, tapi sekarang peninggalannya itu membantu Konoha itu sendiri. Nah, ingat nggak dimana kejadian saat dimana Art Gozu Tenno dahulu, dimana Shigaraki Tanuki berada dahulu, Danzo telah menanamkan dendam karena Shigaraki melakukan itu kepada putrinya itu, dan segel Gozu Tenno membuat Sumire mengendalikan Nue untuk mengamuk di desanya sendiri. Nah, bahkan itu dahulu adalah art pembuka paling menarik selama awalan cerita Boruto sendiri, dimana Gozu Tenno sendiri adalah sebuah segel khusus nih. Tapi lebih dari itu, setelah diteliti lebih lanjut, Sasuke juga bahkan terkejut ternyata dan bagaimana bisa Danzo sudah sedekat ini dengan senjata hidup Kaguya Otsutsuki. Nah, di saat itu banyak yang mengasumsikan nih itu adalah senjata rahasia Kaguya yang disebut adalah Zetsu putih atau mungkin semacam portal ke dimensi lain. Nah, memang di sini Gozu Tenno itu masih misterius dan Danzo terlibat di dalamnya. Nah, sekarang nih, dimana peran Otsutsuki ini berlanjut di benak Ishiki sendiri, kita akhirnya melihat bagaimana bukti cintanya Danzo ini membuat peninggalannya akhirnya benar-benar berguna untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Dia adalah Kawaki. Nah, tahu kan apa jadinya jika Kawaki ini berhasil ditanam karma lagi?
Nah sekarang gini, rahasia lain dari Danzo kita tambah tahu nih, jika meskipun ia sangat kejam dan absolut pendiriannya itu, pada akhirnya ada sesuatu hal yang membuat Konoha itu bisa berterima kasih atas jasa dan peninggalannya. Namun beberapa hal pula bisa menjadi malapetaka sendiri, sama seperti saat segel Gozu Tenno dan Monster Nue. Nah rahasia Danzo yang sekarang juga terbuka di era ini adalah klan Hyuga. Danzo mendirikan pondasi root atau akar itu agar para Byakugan sendiri tak akan bisa masuk dan menerawang tempat dan rahasia-rahasia lain milik Shimura Danzo. Nah selain itu nih, kebenaran tentang markas mereka yang disebut sebagai pondasi itu ternyata saat ini sudah tak ada yang menggunakan sama sekali. Bahkan para anbu-anbu lama yang kita kenal dahulu tidak dimunculkan sama sekali nih. Nah sekarang mungkin hanya para anbu Konoha yang berada di bawah perintah Sai itu sendiri. Oke, jadi itulah tadi cerita tentang Danzo. Lalu bagaimana dengan Ishiki sendiri di episode kemarin itu? Oke, invasi ke desa Konoha sendiri pada akhirnya tidak berlangsung jor-joran secara membabi buta, karena sebelum itu ia sudah dihadang oleh orang yang paling ia benci, si Uchiha sialan itu. Nah setelah Ishiki melayangkan tendangan ke bawah, seketika itu pula tubuhnya berpindah dan itu adalah Aminuto Jikara yang dilakukan Sasuke terhadapnya. Nah setelah itu nih, Sasuke langsung menyuruh Naruto untuk melindunginya dengan lemparan shuriken. Bahkan momen itu membuat Ishiki bergumam seperti ini, Uchiha sialan, apa yang sedang kau rencanakan? Dan beberapa saat setelah itu Sasuke langsung melempar katananya itu sendiri. Namun Sukuna Hikona ternyata tidak mampu menghancurkan benda tersebut. Nah inilah momen dimana Ishiki sendiri terkejut karena yang muncul adalah Boruto dengan karma sudah aktif itu dari Momoshiki. Dan bam, pukulan Boruto itu membuka segel tanduk karma Momoshiki itu aktif di tangannya. Lalu Ishiki diikuti dengan portal dimensi lain itu juga terbuka. Dan inilah cara Boruto membuang Ishiki ke dalam dimensi lain tersebut. Nah guys, coba kalian lihat, setelah berada di dimensi lain itu, tempat dan latarnya kelihatan memang bagus sih buat baku hantam. Dan memang kelihatannya seperti planet Namek mungkin. Ya enggak? But Ishiki memang sangat terkejut dengan bingung di sini. Bahkan ia sempat mengatakan seperti ini, di mana tempat ini? Dasar makhluk rendahan, kalian akan menyesali perbuatan kalian di sini. Lalu mata kuning itu bersinar dan menatap ketiganya. Nah disinilah nasib dari Ishiki memang tengah dibuang ke dimensi lain itu. Namun mereka belum melakukan pertempuran di episode kemarin. Tetapi untuk kedepannya bersiaplah melihat shinobi veteran kita Naruto Sasuke akan dibuat babak belur sekali lagi oleh Otsutsuki, partner dari Kaguya ini guys. Bagi yang menarik saat ini nanti, kita akhirnya akan segera melihat dan menyaksikan bagaimana mode terkuat Naruto akan muncul. Ya, itu adalah Baryon Mode sendiri. Nah gimana nih? Bagaimana preview yang sudah diperlihatkan di sini? Sasuke yang di ujung tanduk itu dia sudah hampir sekarat, sementara Boruto juga panik akan apa yang terjadi dengan guru besarnya itu. Dan ini menarik kita nantikan. Dan seperti yang kita bilang tadi, yang menarik nanti ke depannya adalah Baryon Mode. Oke, paham kan? Baryon Mode. So guys, itulah tadi pembahasan kita tentang poin-poin menarik dalam episode 205 kemarin. Tapi garis besarnya di sini adalah Danzo Shimura, rahasia besarnya dan kebenaran tentang markas besarnya itu di masa lalu, serta nasib Ishiki sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.